Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Muhammad Zaki dengan NIM G00241107, eee, kelompok A10. Baik, saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan, eee, anatomi dari traktus spiratus, terus, cor atau jantung, terus traktus respiratorius inferior. Oke, untuk yang pertama, anatomi traktus respiratoris superior. Baik, di sini tuh ada nasus, yaitu nasus externum. Nah, nasus externum tuh ada di apa? Ada cardiac sama di ini apa? Di cardiac tuh ada processus lateralis cardiaco septinasi, terus ada cardiaco alaris major, terus ada eh cat- cartilaginous alaris minoris, dan cardiaco septinasi. Dan untuk di ossa itu ada ossa nasale, terus tuh ossa makila, dan ossa frontal. Lalu selanjutnya, eh, kafum nasi. Nah, kafum nasi itu biasanya itu buat apa? Respirasi, apa? Masuk ini udara. Nah, ini di regio ini ada tiga, itu ada vestibulum nasi, terus regio apa? Respiratoria, terus regio olfaktoria. Terus di apa itu ada nurse, apa itu, atau apa itu, nasalis anterior, dan kloana. Itu apa itu, nasalis posterior. Nah, untuk selanjutnya adalah kafonasi, itu di bagian dalam rongga hidung. Itu di dalam sini tuh ada septum nasi, itu ada beberapa seperti kataako septinasi, terus forma, lamina perpendicularis, terus of at of ethmoidal, terus spina nasalis of frontal, terus ada os nasal, terus ada crista nasalis of macula, terus ada palatinum. Untuk selanjutnya di kafum nasi. Nah, di kafum nasi ini oh ini dinding lateralnya itu memiliki 3 lengkungan tulang yang bertingkat, yaitu concha nasalis superior, media, sama inferior. Terus concha nasalis itu membagi kafum nasi menjadi 4 saluran udara, itu eh, res, res, resus sphenotomoidalis di sini, terus
Methanonasi superior, metanonasi media, dan metanus nasi inferior. Ini selanjutnya ini adalah sinus paranasales. Itu ada itu bagian eh, tulang di rongga hidung. Itu ada sinus maxillaris tuh di atau antrum hikmori sini. Ada sinus frontalis itu di atas. Terus ada sinus ethmoidalis atau celluli ethmoidalis anterior et posterior itu di sini. Terus ada sinus sphenoidalis itu di sini. Nah, ini vascularis interferensinya di vaskularisasi dan invernasinya tuh. Nah, di invernasi itu sensorik penciuman itu nervus olfactorio di. Terus ada sensorik umum itu cabang-cabang dari nervus ophthalmicus itu nervus ethmoidalis anterior dan posterior. Terus ada nervus nasopalatinus itu cabang dari nervus maxillaris. Atau ada otonom atau secretomotorium glandulae mucosa di dalam kavitas nasi dan sinus paranasales. Itu ada dua, yaitu nervus facialis dan nervus maxillaris. Nah, selanjutnya di vaskularisasi itu aliran darah itu berasal dari arteri karotis interna et externa, yaitu cabang arteri karotis externa. Itu ada arteri sphenopalantina, terus ada arteri palatina major, terus ada arteri labialis superior dan ramus lateralis nasi. Terus cabang A atau karotis interna itu ada arteri ethmoidalis anterior dan posterior. Itu vena-vena hidung itu mempunyai nama yang sama dan berjalan berdampingan dengan arterinya. Terus ini di peri, di nasoperi itu tingginya tuh VC1 sampai VC2 tuh ya, fungsinya tuh ventilasi. Nah, di dalam ini tuh ada choanae, optae, ada torsilla pharyngeal atau adenoid, terus torus tubarius, torus levatorius, terus recessus pharyngeus.
Selanjutnya tuh di Olopari tuh tingginya tuh VC 2 sampai 3 tuh biasa fungsinya tuh proses eh, apa pencernaan. Itu ada Isthmus Fautium, Argus Palatogo Palatoglosus, terus ada Argus Palatopharyngeus, terus ada Fossa tonsillaris dan tonsilla palatina. Terus selanjutnya itu laryngoplasty itu tingginya tuh di VT 3 sampai 4 ini. Itu ada fossa perineus, apa ada fossa piriformis dan aditus lenginis. Nah, terus untuk vaskularisasi dan informasinya itu di arterinya tuh eh, arteri laringeal superior, cabang dari arteri tiroidea superior, terus ada laringeal inferior itu cabang dari arteri tiroidea inferior, terus tiroidea itu cabang dari arteri tiroidea superior. Untuk di vena itu ada vena laringeal superior dan superior itu eh, lanjut terus vena tiroidea superior dan vena tubularis interna. Vena laringeal inferior itu vena tiroidea inferior, terus vena brachycephalica sinistra. Terus untuk informasinya tuh di motor itu semua muskulus mendapatkan informasi dari nervus kecuali Kirkot Kirkotiroideus mendapatkan informasi dari ramus subtenus nervus langius superior. Untuk sensorik itu di atas plica vocalis itu nervus langius superior, terus untuk di bawah plica itu ada nervus laryngeus recurrens. Untuk selanjutnya itu ada soalnya soalnya tuh anatomi dari cork atau jantung. Nah, itu anatomisnya tuh gini. Ini apa? Kavita thorax itu sampai mediastinum medius. Nah, ada sampai bawah sini. Terus tadi diikatkan pada kavita thorax itu dengan corpus ditainin oleh ligamen sternopericardiaca dengan kyphoideus oleh ligamen kyphopericardiaca, terus dengan diafragma oleh ligamen cardiopericardiaca, terus dengan vertebrae itu oleh ligamen vertebroperi
kardiaka. Untuk batas jantung itu untuk kanan atas itu kanan atas. Oh, kanan atas itu cis 2 linea paracentralis dextra. Untuk kiri atas itu cis 2 linea paracentralis sinistra. Terus untuk kanan bawah itu cis 4 linea sternalis dextra. Terus untuk kiri bawah itu cis 5 linea mid clavicularis sinistra. Warnanya. Nah, sekarang di perikardium. Perikardium itu suatu kantung fibrosa yang membungkus jantung dan pangkal pembuluh-pembuluh besarnya kayak pleura pada pulmo. Itu dia ini terdiri dari perikardium fibrosum dan serosum. Nah, di perikardium fibrosum itu letaknya itu di eksternal, tersusun dari jaringan fibrosa. Dia ini fungsinya itu sebagai melindungi jantung, membatasi gerak jantung, dan menjaga jantung tetap di tempatnya. Terus selanjutnya di perikardium serosum itu letaknya itu di internal. Itu terdiri atas 2 lapisan serosa. Yang pertama itu lamina parietalis perikardi melapisi facies interna perikardium fibrosum. Terus lamina viscerale perikardi melapisi ke langsung lapisi jantung itu langsung sebagai epikardium. Dan di antara 2 lapisan perikardium serosum itu terdapat kalsum perikardi itu yang berisi dari verosa sampai liquor perikardi. Nah, selanjutnya itu di sinus perikardi. Sinus perikardi menjadi 2 itu oblikus dan transversus. Di sini transversus, ini untuk oblikus. Nah, di oblikus itu refleksinya tuh berada di tempat di mana vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis itu memasuki jantung. Terus di sinus transversus itu alurnya tuh yang dimana aortanya dan ductus pulmonalis tuh meninggalkan jantung. Alurnya tuh vascularis dan infonasinya untuk arterinya itu arteri kardioverenica, arteri thoracica interna, terus
arteri musculoperica, terus arteri perica superior, arteri bronchialis, terus arteri esophageale. Untuk di venanya itu vena pericardiophrenica sampai vena brachiocephalica. Dia ini sistemnya agios. Untuk informasinya itu nervus clerigus atau apa pericardium fibrosum dan lamina perietalis pericardium serosum, ductus sympathetic dan nervus vagus itu lamina visceralis, pericardium serosum. Untuk selanjutnya itu tractus respiratory inferior. Nah, trakea itu di trakea. Nah, trakea ini letaknya ini di setinggi VC 4 sampai VT VC 4 sampai VTH 5 VC 6 sampai VTH 4 atau 5. Itu pembagiannya tuh ada dua tuh, pas trakea pascale dan thoracalis itu. Terus untuk penyusunnya itu trachealis, ligamentum annulare trachealis, musculus trachealis. Ini bangunan penting itu di bangunan penting bronchus principali itu percabangan trakea menjadi bronchus primarius dextra et sinistra itu setinggi VTH 4 sampai 5. Terus di carina itu penonjolan pada trachea itu fungsinya sebagai reseptor batuk saat reseptornya tuh iritan. Terus untuk trakea itu vaskularisnya tuh arteri tiroidea inferior. Terus untuk drainase venanya itu vena laryngeal inferior, terus plexus thyroideus, terus vena laryngeal inferior. Untuk informasinya itu di simpatis itu ductus sympathicus. Untuk parasimpatis itu nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens. Terus selanjutnya di bronchus. Nah, bronchus tuh ada 3 bronchus primaneus. Yang pertama tuh bronchus primaneus itu bronchus ini tuh dimulai dari bifuractio trachea sampai ileum pulmonaris. Terus dia ini sepasang
Squamous primarius dextra et sinistra. Ini bronchus primarius dextra dan sinistra itu di dextra itu lebih panjangnya itu lebih pendek, di sinistra itu lebih panjang di 5 sampai 7 cm. Terus untuk lebar penampangnya tuh di dextra tuh lebih besar, diameternya lebih besar, lebih lebar. Untuk di sinistra tuh lebih sempit, itu diameternya tuh lebih kecil. Untuk posisinya itu di dextra tuh lebih tegak atau vertikal, membentuk sudut 25 derajat dengan lini mediana. Terus di sinistra itu lebih datar atau horizontal, terus membentuk sudut 25 derajat dengan lininya mediana. Nah, terus di bronchus secundus itu sama kayak prima primarius itu di dextra tuh jumlahnya di dextra itu 3 sesuai dengan jumlah lobus pulmodextra. Terus untuk sinistra itu 2 itu sesuai dengan jumlah lobus pulmo sinistranya. Untuk letak skletopis itu masuk ilium pulmonis setinggi VT 5. Untuk itu di dextra. Untuk sinistra itu masuk ilium pulmonis tinggi VT 6. Itu penamaannya tuh yang di dextra itu 2 tuh bronchus secundus parietal dan hiparterialis. Sinistra itu keduanya sama, itu bronchus secundus hiparterialis. Untuk selanjutnya itu di bronchus tertius itu jumlah bronchus tertius itu bergantung pada jumlah segmen paru. Itu di dextra itu 10 bronchis, di sinistra itu 8 atau 9 bronchis. Selanjutnya pulmo. Nah, pulmo ini ada 4 bagian penting, yaitu basic pulmonis, ape pulmonis, facies, dan makro. Basic pulmonis ini berada di atas diafragma. Di ape pulmonalis itu letaknya tidak ada costae 1 dan masuk ke dalam ke dasar leher. Untuk facies itu ada 2, costalis dan media spinalis. Di costae itu menghadap ke costae dan sphatium intercostale di dinding kafum toraks. Di media spinalis itu berbatasan dengan media stinum di anterior dan columna vertebralis di posterior. Terus ya dia terdapat hilum pulmonis yang merupakan tempat keluar masuknya
banyak struktur. Terus di Marco itu ada dua, inferior dan anterior. Di inferior itu di tepi tajam yang apa dan memisahkan basis pulmo dengan facies costa. Terus di antara atmosfer itu memisahkan facies costalis dengan facies mediastinalis. Terus selanjutnya pulmo dextra itu ada 3 lobus tuh. Yang pertama ada 3 lobus, itu lobus superior, terus di vis FIC2, lobus medius itu setinggi FIC4, terus lobus inferior itu setinggi FIC6. Terus ada 10 eh, segmen bronchus tertius. Terus ada visus obliquopulmonis dextra dan visus horizontalis pulmo dextra. Terus selanjutnya ada pulmo sinistra, itu ada 2 lobus, terus setinggi SIC2 dan SIC6. Itu ada 8 sampai 6 segmen bronchus tertius. Terus ada viscera obliquopulmonis sinistra, terus lingua pulmonis. Terus adik hilum pulmonis, adik pulmonis ini merupakan kumpulan struktur yang melekat pulmo ke struktur di mediastinum. Ini adik ini ditutupi oleh pleura parietalis pas mediastinalis yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Terus di helium pulmonis itu di daerah tempat struktur masuk dan keluarnya seperti bronchus, arteri vena pulmonaris, vasa lymphatica dan nervi. Terus ini ini selanjutnya pleura. Ini lapisan pleura itu dan ada pleura peria itu dari dalam keluar. Itu yang dalam tuh pleura parietalis, visceralis dan cavum pleura. Oke, selanjutnya analogi balon. Ini analogi ketika memukul balon yang atas itu pleura parietalis ketika bagian balon yang tidak tersentuh oleh tanganmu. Terus di cavum pleura itu ruangan di antara dua sisi itu ruangan di antara dua sisi balon. Terus pleura visceralis itu bagian balon yang
yang tersentuh oleh tangan. Terus pulmo itu adalah tuh tangan. Selanjutnya pleura parietalis. Pleura parietalis itu menjadi 4, yaitu pleura parietalis costalis, pleura parietalis media stinalis, terus pleura parietalis diaphragmatica, terus pleura verticalis. Terus selanjutnya tuh potential space itu dibagi menjadi 2 tuh, casus costomediatinalis dan diaphragmaticus. Di kasus costomediatina itu berada di tempat pleura parietalis costalis yang bersentuhan dengan pleura parietalis media stinalis. Terus untuk kasus costodiaphragmaticus itu dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diaphragmatica. Itu isinya tuh cengeng ketika berdiri itu memungkinkan pulmo tuh bergerak ketika bernapas. Oke, untuk selanjutnya tuh vaskularisasi pleura ya itu vaskularisnya itu ada pleura parietalis sama pleura visceralis. Untuk informasinya tuh pleura parietalis, terus pleura visceralis. Terus untuk drainase venanya tuh pleura parietalis, itu pleura visceralis. Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.